Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu, 24 Agustus 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Agus Yodi Gunawan SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2. Profesor Dr. Rernat Marcelina Irasoniatan MS dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. 3. Profesor Dr. Miming Miharja STMSIeng dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Agustus tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Agus Yodi Gunawan, SSI, MSI, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Pemodelan Matematika, Simplifikasi Dunia Nyata. 2. Profesor Dr. Rernat Marcelina Irasonia Tan MS dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan judul orasi Menyingkap Rahasia Penyakit Melalui Biologi Sel, Imunitas dan Pertempuran Melawan Kanker. 3. Profesor Dr. Miming Miharja, ST, MSc, Eng, dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan dengan judul orasi Perencanaan Tata Ruang Perkotaan berbasis daya dukung infrastruktur transportasi. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom Meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sidang Orasi Ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Agus Yodi Gunawan, SSI, MSI. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Izinkan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, saya membacakan kurikulum VT singkat dari Profesor Agus Yodi Gunawan yang pada hari ini akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar berjudul Pemodelan Matematika, Simplifikasi Dunia Nyata. Baik, Profesor Agus Yodi Gunawan atau Pak Agus lahir di Sumedang tanggal 2 Agustus 1971 dan beliau tergabung dalam kelompok keahlian Matematika, Industri dan Keuangan di FMIPA ITB. Dan beliau mendapatkan SKTMT guru besarnya tertanggal 1 Agustus 2023. Beliau beristrikan Apoteker Ane Kurniasari Nawawi SSI dan memiliki putra-putri Najmina Maryam Gunawan S.Farm dan Lukman Syafiq Gunawan. Riwayat singkat pendidikan,
SD, TK, Murai Sejahtera Sumedang, kemudian juga SD Negeri Tegal Kalong 1 Sumedang, kemudian SMP Negeri 1 Sumedang, dan SMA Negeri 1 Sumedang, berarti satu alma mater dengan Rosa ini. Nah, kemudian tahun 90-94 menyelesaikan sarjana sains di Institut Teknologi Bandung, kemudian 95-97 menyelesaikan magister sains di Institut Teknologi Bandung juga, dan gelar doktor didapatkan dari Technische Universiteit Eindhoven, the Netherlands. Kemudian sejak tahun 1995 beliau bergabung menjadi staf pengajar matematika FMIPA ITB, dan beberapa tugas yang telah diembannya antara lain Wakil Ketua P2MS, Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi, kemudian juga Ketua P2MS, Pemodelan Matematika dan Simulasi, kemudian juga Ketua Program Studi Sarjana Matematika 2011-2015, kemudian juga menjadi anggota tim akreditasi ASIIN, Prodi Sarjana Matematika, kemudian juga anggota tim gugus kendali mutu Prodi Matematika, ketua tim akreditasi Lamsama Prodi Doktor Matematika, dan ketua tim kurikulum 2024 Prodi Doktor Matematika, serta anggota Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2023-2027. Beliau aktif dalam bidang penelitian dengan bidang utama penelitian mekanika fluida, mathematical rheology, dan matematika industri. Kemudian hibah-hibah riset yang pernah didapatkannya adalah penelitian program Dr. Kemdikbudristek, riset ITB, PPM IKK, P3MI ITB, serta The Asahi Glass Foundation. Dan riset yang sedang berjalan antara lain pemodelan peluang penyebaran penyakit menular, model SIS pada suatu struktur jaringan kota, pemodelan matematika aliran fluida panas pada domain terbatas yang berisi media berpori, pemodelan matematika aliran fluida tak Newton pada saluran melengkung, pendekatan game teori pada masalah dinamika populasi, analisis jaringan spesies habitat untuk menghitung persebaran hewan secara waktu dan tempat, deteksi pencilan menggunakan jarak Mahalanobis pada data stream, pengembangan simulator multi-point leak detection system berbasis machine learning sebagai anggota peneliti. Kemudian beliau telah mempublikasikan berbagai karya ilmiahnya, sekitar lebih dari 100 makalah dalam bentuk jurnal, proceeding baik internasional maupun nasional. Nah, dari pembimbingan yang bersangkutan, Pak Agus telah meluluskan mahasiswa bimbingan 150 mahasiswa program sarjana, 65 mahasiswa program magister, 17 mahasiswa program doktor, 13 sebagai promotor dan 4 sebagai co-promotor dalam kurun waktu 2004-2024. Beliau juga telah meraih berbagai penghargaan dan hak cipta, diantaranya Satya Lancana Karya Satya 10 tahun pemerintah RI, Satya Lancana Karya Satria 20 tahun dari pemerintah RI, kemudian pengabdian 25 tahun ITB, dan juga dosen terbaik bidang pendidikan Prodi Sarjana FMIPA pada tahun 2021, dan hak cipta yaitu program komputer mata api, model automata seluler untuk simulasi penyebaran api, kemudian peta, yaitu peta tingkat bahaya segmen-segmen sumber gempa besar di zona megatrust Sumatera terhadap kejadian gempa bumi utama bermagnitudo lebih besar dari atau sama dengan 4,6 dengan kedalaman kurang atau sama dengan 70 km. Kemudian, yang terakhir, beliau hobi menonton film detektif jadul. Dan juga, ini Masya Allah ya, belajar membaca kitab gundul. Demikian Bu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Agus Yodi Gunawan, SSI, MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Pemodelan Matematika Simplifikasi Dunia Nyata. Presentasi ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama berbicara tentang model dan pemodelan matematika. Bagian kedua, informasi seputar matematika industri, dan bagian ketiga adalah ringkasan beberapa penelitian yang telah dilakukan. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Model merupakan sesuatu yang meniru atau mengutip atau menjiplak ciri-ciri relevan dari suatu fenomena. Lebih lanjut, model merupakan simplifikasi atau idealisasi sederhana dari suatu realitas yang kompleks. Model yang meniru sebuah fenomena nyata dengan menggunakan bahasa matematika yang disebut dengan model matematika. Model tidak boleh terlalu kasar, dalam arti adalah tidak bisa menjelaskan secara akurat fenomena yang diamati. Juga model tidak boleh terlalu halus, melahirkan suatu formula yang cukup rumit dan tidak dapat diselesaikan. Model juga harus tetap membawa esensi permasalahan yang akan diselesaikan. Keep it short, simple, but meaningful. Menurut Daim, bahwa posisi model itu salah satu dari 3 yang berikut. Model mampu menggambarkan fenomena yang diamati. Model mampu menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Atau model memprediksi perilaku yang belum terlihat ataupun terukur. Proses atau aktivitas yang menerjemahkan sebuah fenomena ke dalam bentuk dan bahasa matematika yang dapat dikerjakan dan kemudian dapat memberikan jawaban yang bermanfaat dalam konteks permasalahan aslinya, itu yang disebut dengan pemodelan matematika. Pada slide berikut ditampilkan siklus pemodelan matematika. Tahap yang pertama adalah melakukan observasi, menduga suatu hubungan sementara di antara faktor-faktor yang terlibat, misalnya dengan menggunakan hukum atau kaidah saintifik yang telah ada, misalnya hukum Newton. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan asumsi yang bersesuaian dan melakukan simplifikasi. Tahap berikutnya adalah menerapkan analisis matematis. Pada bagian ini biasanya digunakan suatu metode untuk mereduksi model yang kita sebut dengan analisis dimensi. Berikutnya adalah menyelesaikan model, menafsirkan kesimpulan matematis yang dikaitkan dengan fenomena yang diamati. Kemudian tahap keempat, memverifikasi model yang sudah dibangun dengan perilaku yang dikaji, memperbaiki model misalkan dengan cara mengubah atau meniadakan asumsi yang telah diadakan sebelumnya, memvariasikan parameter atau memasukkan variabel lain akan terlibat. Proses ini dilakukan terus-menerus sampai memperoleh model yang cukup merepresentasikan apa yang diamati. Mempelajari model matematika atau mereka matematika berbeda dengan mempelajari matematika itu sendiri. Pemodelan matematika dapat dipelajari hanya dengan praktek langsung. Berikutnya slide berikut menampilkan seputar kuliah pemodelan di program studi sarjana matematika ITB. Pada tahun 1994 terjadi perubahan kurikulum yang mengantarkan diperkenalkannya sebuah mata kuliah dengan nama mata kuliah pemodelan matematika. Pada saat itu pendekatannya masih bersifat textbook problem. Dosen menjelaskan atau menampilkan beberapa model di kelas, kemudian diakhiri dengan tugas individu. Sejak tahun 2000-an, maka pendekatannya jadi berubah
dari textbook problem menjadi problem solving activity yang dipelopori oleh Profesor Edismono dan Profesor Kuncoro Aji. Pada kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa untuk melatih agar mereka mampu menerjemahkan masalah dalam kehidupan nyata ke dalam bentuk formulasi matematika yang baik. Mata kuliah ini menekankan pada proses pemodelannya daripada kecanggihan substansi matematika yang digunakan dalam pemodelan. Peserta kuliah dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang mahasiswa. Setiap kelompok memiliki proyek model tersendiri. Untuk melaksanakan kuliah ini, setiap semester diperlukan sekitar 20 sampai 25 topik pemodelan. Tidak jarang para dosen yang menjadi volunteer harus bergerilya kepada para kolega di prodi lain untuk mendapatkan topik bagi mata kuliah ini. Tabel sebelah kiri menyajikan topik-topik saat orator menjadi koordinator mata kuliah sekitar tahun 2004 sampai 2007. Sedangkan tabel sebelah kanan menyajikan topik-topik yang ditawarkan di periode sekarang 2023-2024. Warna merah pada tabel sekiri memperlihatkan kontribusi para kolega di luar prodi matematika. Dapat mencatatkan di sini, di era sekarang masih minim melibatkan kolega di luar prodi matematika. Kolaborasi dengan disiplin ilmu lain perlu kembali dinyalakan. Proses gerilya ke kolega-kolega lain perlu dihidupkan kembali. Hal ini akan menjadi tantangan ke depan bagi para volunteer pengampu mata kuliah. Wawasan keilmuan non-matematis dosen perlu ditingkatkan. Perlu kembali menginisiasi komunikasi kolaborasi dengan kolega lain di luar prodi matematika. Untuk menambah pengalaman kemampuan mahasiswa matematika terhadap prodi matematika, prodi sarjana telah mengirimkan sudah sejak lama kompetisi kegiatan lomba matematika yang berskala internasional, yaitu dengan MCM dan dengan ICM yang dikelola oleh Komep. Prestasi yang tadi peroleh cukup beragam, mulai dari successful partisipan sampai dengan meritorious. Slide berikutnya akan memaparkan bagian kedua dari presentasi. Pada umumnya dalam bidang matematika terdapat 2 jenis pendekatan yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Orang yang berbaju biru, ia memiliki alat-alat matematika, ia kemudian mencari penerapan di dunia nyata. Orang ini biasa disebut dengan seorang ahli matematika terapan atau applied mathematician. Kemudian di sisi yang lain, orang yang berbaju merah, ia memiliki banyak masalah di dunia nyata, kemudian dia akan mencari alat matematika apa yang sesuai. Matematika yang merujuk pada penerapan keilmuan matematika pada masa-masa yang muncul di industri, itu yang disebut dengan matematika industri. Orangnya bisa disebut dengan seorang ahli matematika industri atau industrial mathematician. Stokes menuliskan di dalam artikelnya bahwa ketika seseorang bertanya kepada diri tentang profesinya, dia menjawab dengan ringkas. Dia mengatakan bahwa saya seorang ahli matematika industri. Tampaknya jawaban tersebut membuat bingung, kemudian juga terdiam. Apakah dia sedang berbicara dengan seorang matematikawan atau seorang matematikawan? Kemudian biasanya beliau melanjutkan dengan mengatakan bahwa saya adalah seorang ahli matematika terapan yang mendapatkan banyak inspirasi dari studi masa-masa industri yang saya temui melalui kolaborasi dengan perusahaan atau industri. Kata matematika dalam hal ini memberikan makna bahwa setiap cabang matematika murni atau terapan, statistik atau ilmu komputasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada di industri. Kata industri mencakup segala bidang yang memiliki manfaat komersial atau sosial, baik itu desain motoristik yang optimal, pemodelan pilihan keuangan, atau bahkan klasifikasi interaksi sosiologis. Selanjutnya Stokes memberikan rincian pembagian matematika industri. Beliau menyebutkan bahwa yang pertama yang disebut dengan mathematics in industry, yaitu matematika yang dilakukan oleh seorang yang bekerja di sebuah industri dengan tujuan penemuan baru dalam hal produk atau proses. Kemudian yang kedua yang disebut dengan mathematics for industry, yaitu adalah matematika yang dilakukan oleh seorang matematikawan di sebuah university yang bekerja sama dengan orang di industri dengan tujuan adalah penemuan baru dalam keilmuan matematika dan juga dalam produk atau proses. Dan yang terakhir adalah mathematics inspired by industry, yaitu adalah kegiatan matematika yang dilakukan oleh seorang matematikawan di suatu universitas untuk dengan tujuan penemuan hal yang baru dalam keilmuan matematika. Kemudian Stokes menggambarkan keempat ini dalam bentuk himpunan gabungan. Penelitian orator sendiri masih berkecimpung di yang terakhir, yaitu penemuan hal baru dalam keilmuan matematika. Matematika industri banyak menerapkan konsep-konsep pemodelan matematika.
Matematika industri akan menambah wawasan untuk belajar berkomunikasi dan berkolaborasi dengan disiplin lain untuk mencari solusi dari masalah industri yang dihadapi. Pada tingkat internasional, bidang matematika industri ini sudah merupakan bidang yang mapan dari sisi komunitas ilmuwan matematika. Di Eropa setiap tahun diadakan kegiatan European Study Group with Industry yang dihadiri oleh para akademisi dan praktisi. Di Belanda ada kegiatan Study Group Mathematics with Industry. Di Australia ada yang disebut dengan Mathematics Industry Study Group. Nah, di ITB sendiri, melalui KK Matematika Industri dan Keuangan, FMIPA, diadakan kegiatan yang serupa yang disebut dengan Industrial Mathematics Week pada tahun 2010, 2017, dan 2019. Namun kegiatan ini belum berjalan secara rutin dan ideal sebagaimana tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Berikutnya akan disampaikan bagian ketiga dari presentasi. Tabel berikut menampilkan 13 topik penelitian orator dan kawan-kawan yang terdapat pada buku orasi ilmiah. Topik yang dipilih meliputi bidang fluida, life sciences atau ilmu hayati, data atau sistem informasi, dan maupun gempa bumi. Ringkasan masing-masing topik dapat dibaca selengkapnya di buku orasi ilmiah. Karena keterbatasan waktu presentasi, maka pada kesempatan ini orator akan memaparkan 2 topik penelitian yang diberikan warna merah. Topik penelitian pertama. Dalam kotak yang berwarna merah ini disajikan sebuah hasil eksperimen yang dilakukan oleh Nobs pada tahun 1997. Gambar kiri menunjukkan proses terputusnya benang polimer untuk kasus ketika viskositas benang lebih rendah dibandingkan fase matriksnya atau fase fluida di sekitarnya. Hasil menunjukkan bahwa benang terputus dalam formasi out of phase, posisi di mana salah satu benang mengembang, benang yang berdekatannya menyempit. Sedangkan gambar yang di kanannya menunjukkan proses terputus benang-benang polimer ketika viskositas benang lebih tinggi daripada fase matriksnya. Hasilnya menunjukkan bahwa benang terputus dengan formasi in phase, benang yang berdekatan mengembang dan menyempit pada posisi yang sama. Pada kotak kuning disajikan proses pemodelan yang dilakukan. Model diawali dengan meninjau keadaan dua benang polimer dengan berjari-jari A yang terpisah sejauh jarak B. Asumsi dan simplifikasi mengantarkan pada persamaan Stokes dalam perubahan tekanan P dan kecepatan V. Teori perturbasi kestabilan linear mengantarkan sistem pada mode dinamik amplitudo jari-jari benang terperturbasi yang bergantung kepada 3 parameter, yaitu parameter bilangan gelombang perturbasi sinusoidal K, rasio viskositas mu antara viskositas benang dan viskositas sekitarnya, dan jarak kedua benang. Pada kotak yang hijau disajikan hasil dari model dalam bentuk grafik. Lambang segitiga menunjukkan formasi out phase dan lambang segi 4 menunjukkan formasi in phase. Grafik menyajikan hubungan antara Qmax yang merupakan parameter ketidakstabilan benang dengan jarak benang. Gambar yang kiri menyajikan adalah kasus di mana viskositas benang jauh lebih rendah dibandingkan dengan viskositas fluida sekitarnya. Kita bisa melihat di sini bahwa parameter ketidakstabilan yang dominan itu adalah yang dilingkupi oleh simbol segitiga. Artinya adalah bahwa benang akan terputus dan formasi out of phase. Sementara di gambar yang sebelah kanan, untuk kasus di mana viskositas benang itu jauh lebih besar dibandingkan dengan fluida sekitarnya, maka terdapat satu titik jarak kritis, sedemikian sehingga jika jarak itu kurang dari titik kritis, maka benang akan terputus dalam formasi in phase. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, jarak yang jauh dari jarak yang kritis, maka benang akan terputus dalam formasi out of phase. Hasil ini sudah bisa mengkonfirmasi eksperimen yang dilakukan oleh Nobs. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan mengkaji L buah benang. Dalam gambar ini disajikan contoh formasi untuk 3 benang. Dan kesimpulan yang diperoleh adalah serupa dengan kesimpulan yang diperoleh untuk kasus 2 benang. Topik penelitian yang kedua terkait dengan eksperimen yang dilakukan oleh Kravchevsky dan kawan-kawan yang memperlihatkan bahwa larutan surfaktan dapat mengubah sifat kebasahan dari sebuah bulir terhadap suatu permukaan padat. Sifat surfaktan ini dimanfaatkan dalam bidang produksi minyak bumi untuk mempercepat proses
pelepasan buli minyak dari permukaan batuan. Pada kotak kuning disajikan penurunan modelnya. Digambarkan bahwa di sini adalah terdapat suatu bulir yang kita sebut sebagai fluida nomor 2 dan ini adalah larutan surfaktan yang kita tuliskan sebagai fluida nomor 1. Asumsi dan simplifikasi mengantar kepada persamaan Stokes dan persamaan kontinuitas dalam 2 fase, kemudian dilengkapi dengan persamaan yang menunjukkan dinamik daripada lapisan antarmuka ini. Kemudian persamaan juga melibatkan tegangan permukaan yang bergantung pada konsentrasi surfaktan yang ditotasikan dengan simbol E di sini. Kemudian hasil menunjukkan pada kotak yang berwarna hijau untuk simulasi 2 kasus, di mana pertama adalah koefisien friksi yang cukup besar dan koefisien friksi yang cukup kecil. Untuk 2 simulasi E sama dengan 0 artinya adalah bulir tanpa surfaktan, kemudian E sama 0,5 artinya adalah bulir dengan memuat surfaktan. Untuk kasus koefisien friksi yang besar, kita dapat melihat bahwa efek dari surfaktan hanya mengubah kepada bentuk bulir, tetapi tidak mampu untuk mengubah kepada bagian dari bulir yang menempel kepada permukaan padat. Sementara untuk kasus koefisien friksi kecil, maka efek dari surfaktan itu dapat mengangkat dari bulir minyak yang ada di sini. Dengan demikian rekomendasinya adalah bahwa selain melakukan larutan surfaktan, juga kita harus mengubah sifat dari batuan di mana tempat bulir itu ada menempel. Berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi ke dalam pencapaian jabatan guru besar ini. Pencapaian jabatan guru besar tidak mungkin dapat diraih tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta dukungan bantuan dari banyak pihak. Pertama adalah kedua orang tua penulis, Ibu Yoyoh dan Bapak Didi, Allahu yarham, yang senantiasa memberikan nasihatnya dan mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kepada kedua mertua, Ibu Icik Kurniati dan Bapak Nana Nawawi Gaos, yang senantiasa mendorong orang tua untuk meraih jabatan sekarang. Hatur nuhun. Kepada keluarga sendiri, Bu Neng, Ananda Teh Amoy dan Sibung, terima kasih atas doa, dukungan dan pengertiannya. Robbi habli ahlan sakinatan wa mamaddatan wa rahmatan wa dzurriyyatan thayyibatan. Kepada keluarga adik penulis Dina Safiatin Nur Hidayah dan keluarga kakak ipar, keluarga Rati Susanti Nawawi dan keluarga Agi Ahmad Nawawi. Penghargaan berikutnya saya sampaikan kepada para senior, Profesor M. Ansar yang telah memperkenalkan penulis pada matematika terapan, Profesor Edi Sumono yang telah memperkenalkan penulis pada matematika industri, Profesor Wono Setiabudi yang telah memperkenalkan penulis pada matematika analisis, Profesor Kuncoro Aji Sidarto yang telah memperkenalkan beragam masalah matematika dalam kehidupan pembelajaran matematika, Profesor Maman Ajauhari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil ikatan dinas menjadi dosen, dan Profesor Sirajeki yang telah membantu memberikan masukan untuk naskah orasi ilmiah. Penghargaan setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada anggota KK Matematika Industri dan Keuangan FMIPA ITB, dekan dan para wakil dekan FMIPA ITB beserta timnya, pimpinan Senat FMIPA ITB beserta anggotanya, pimpinan Senat Akademik ITB beserta anggotanya, ketua dan anggota Forum Guru Besar ITB, serta rektor dan pimpinan pusat ITB. Berikutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada para pemberi rekomendasi, Profesor Sri Rejeki, Profesor Edi Suwono, Profesor Edi Tribaskoro, Profesor Salman, Profesor Yogi Bisono Budi, Profesor Safrija dan Universitas Andalas, Profesor Dr. J. Molinar dari Bur Belanda, dan Dr. Insinyur A. van de Ven dari TUI Belanda. Apresiasi yang tinggi kepada seluruh guru TK, SD, SMP, SMA, dan dosen permuda waktu di komunitas matematika, tepat menulis menimba ilmu. Kemudian kami ucapkan juga kepada para kolega di program studi matematika, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan baik itu moral maupun material sampai saya dapat meraih jabatan sekarang ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kolaborator, Profesor Septoranto Siregar, Profesor Pujo Soekarno almarhum, Profesor Tutuka Aryaji, Profesor Asep K. Permadi, Dr. Lesona Mukharam, Profesor Jati Rahmat almarhum, Profesor Kesnowati, Profesor Irwan Melano, Dr. Piana Sujono, Dr. Masayu El Hodra, Iding Ahadir, Bapak Iding Hadir Devil, Dr. Andida Latifah dari BRIN, Dr. Narendra, dan Dr. Sylvia Derah Mawati. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang berkenan hadir pada siang hari ini, Profesor Supianto,
Profesor Yayan Sumekar dari Unpad, Profesor Sutawantir Darwis, Bapak Dr. Insinyur Isnuwardianto, Direktur ISTN, Bapak Dr. Eki Muraja yang kebetulan pada ini tidak bisa hadir, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Matematika 90 yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih secara khusus kepada dosen-dosen muda di KKMIK, Dr. Dewi, Dr. Apri, Dr. Nofri, Dr. Dila, Dr. Ade, Dr. Ika, Dr. Rudi, Dr. Prama, Islahuddin, Ridwan Reza, dan Ade Bayu Chandra. Kemudian juga terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang mendorong saya untuk senantiasa menuliskan artikel, membantu membimbing para mahasiswa program doktor, pada mahasiswa program doktor yang telah lulus maupun yang masih aktif, Dr. Masuri, Dr. Mindarto, Dr. Aang, Profesor Kasbawati, Dr. Kartika, Dr. Asti Meiza, Dr. Nina, Dr. Pademuan, Dr. M. Ahsar, Dr. Meta Kalista, Dr. Jos Rizal, Dr. Rustam, Dr. Anita Triska, Dr. Fajri Ambia, Dr. Edila Indriani, Dr. Dia Rosiani, Dr. An, Yasidani, Ahmad Sulhani, M. Riyadi, Rina Reori Intan Nuni Wahyuni, dan Dwi Perliantoro. Izinkan saya untuk menyampaikan kode kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 24 Agustus 2024, Profesor Agus Yodi Gunawan.